Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayala Firmansyah dari Teknik Mesin Untirta. Ini saya melakukan proses pembubutan. Mesin bubut atau turning mesin adalah suatu jenis mesin perkakas yang dalam proses kerjanya memotong benda kerja dengan menggunakan pahat, dan benda kerja itu diputar dan pahat digerakkan secara sumbu X dan Z. Mesin bubut merupakan salah satu mesin proses produksi yang dipakai untuk membentuk benda kerja yang berbentuk silinder. Di sini memasang benda kerja dengan cak. Nah, pastikan ketika memasang benda kerja pada cak terkunci dengan kuat agar benda kerja tidak goyang pada saat pemakanan atau proses pembubutan. Di sini ada tuas pengendali, di mana tuas pengendali ini berfungsi untuk mengatur kecepatan RPM dari spindle, di mana kecepatan ini bisa kita atur menggunakan tuas pengendali. Pemasangan pahat pada toolpost, di sini kita pasang pahat pada toolpost. Nah, pastikan ketika memasang pahat pada toolpost, kunci pahat menggunakan toolpost ini dengan sangat kuat agar ketika pada saat proses pembubutan tidak goyang dan pahat tidak patah. Nah, pastikan sebelum melakukan pembubutan kita setting center terlebih dahulu. Karena kita menggunakan pahat HSS, kita setting center terlebih dahulu pahat pada tailstock. Nah, pastikan kembali pahat terjepit dengan sangat kuat. Untuk di sini ada tombol on off dari mesin bubut. Nah, di sini ada eretan bawah, eretan melintang, dan eretan atas. Dimana eretan ini untuk menggerakkan pahat secara sumbu X dan Z. Nah, ketika benda kerja berputar ini pada saat pembubutan pembubutan facing, di mana pembubutan facing ini berfungsi untuk merapikan bagian muka dari benda kerja. Nah, kemudian ada pembubutan rata, kita pastikan membubut rata mesin benda kerja berputar searah jarum jam dan berlawan arah jarum jam, dan pahat bergerak dari kanan ke kiri. Nah, dalam pemotongan benda kerja atau pemotongan proses bubut harus dilakukan secara bertahap, tidak bisa langsung pemakanan skala besar, karena pemotongan skala besar dapat mengakibatkan pahat cepat tumpul dan benda kerja tidak maksimal terpotong dengan baik. Nah, kemudian di sini ada proses drilling, di mana proses drilling ini kita melubangi menggunakan pahat drill yang dipasang pada tailstock. Nah, fungsi drill yang dibuat tadi untuk menopang benda kerja menggunakan tailstock pada saat pembuatan ulir nanti. Nah, di sini adalah proses penggeseran sudut dari eretan atas untuk membuat bubut tirus. Nah, pastikan ini adalah proses bubut tirus. Nah, ketika membubut tirus kita sama seperti membubut rata, hanya saja kita menggeser sudut eretan atas, dan kita menggunakan eretan atas untuk menggantikan eretan bawah. Nah, di sini kita ganti pahat untuk membuat proses pembubutan yang berbeda. Nah, pastikan kencangkan kembali pahat. Nah, di sini posisikan harus pada benda kerja, lakukan pemakanan dalam sumbu Z. Nah, di sini adalah pembuatan bubut alur, di mana bubut alur ini mempermudah kita dalam proses pembubutan. Nah, pastikan kecepatan bubut alur ini lebih rendah daripada kecepatan
bubut rata. Nah, kemudian kita membuat ulir. Nah, ganti lagi pahat menggunakan pahat ulir. Di mana dalam proses pembubutan ulir ini kita akan menggerakkan mesin bubut secara otomatis atau bergerak sendiri. Nah, di sini ada tabel-tabel yang digunakan dalam bubut. Nah, di sini kita ubah. Nah, pada saat tentukan titik awal pemakanan. Jadi tentukan titik awal pemakanan dan pastikan pahat menyentuh benda kerja sesuai dengan yang kita inginkan untuk membuat ulir. Nah, kencangkan toolpost pada saat kita menggeser atau memutar toolpost dan kencangkan kembali agar toolpost tidak goyang. Nah, kemudian kita pastikan pahat menyentuh benda kerja dan putar tuas otomatis untuk membuat ulir. Nah, ketika membubut ulir ini kita menggunakan pahat ulir khusus, pahat yang digunakan untuk ulir. Nah, pada saat membubut ulir ini kita lakukan secara otomatis. Nah, mundurkan alat iris dan lakukan berulang sampai ulir terlihat dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, kemudian majukan kembali eretan, pahat menggunakan eretan. Dan dalam proses membubut ulir ini kita harus bertahap, tidak bisa langsung membubut ulir dengan kedalaman tertentu, dengan kedalaman yang besar. Kita harus bertahap sedikit demi sedikit, dan pergerakan pahat juga secara otomatis bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, nyalakan kembali putaran spindle untuk menggerakkan mesin bubut. Nah, dalam proses pembuatan ulir ini kita harus sangat bertahap. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.